siapapun. Lagi pula, kalau kita semuanya pergi, bagaimana dengan kolong jembatan ini? Bagaimana dengan RT 0 RW 0 ini? Kau tidak tahu bagaimana hidupku di kolong jembatan ini. Sebagian dari hidupku kuhabiskan di sini. Ya, itu adalah cuplikan naskah drama karya Iwan Simatupang yang berjudul RT 0 RW 0. Nah, jika biasanya alamat kependudukan dimulai dari angka 1, maka kali ini dimulai dengan angka 0. Memang terkesan berbeda, namun itu yang membuat menarik. Mari kita bahas. Naskah ini mengisahkan tentang sekelompok orang di kolong jembatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, di mana mereka sudah merasakan kejenuhan dan kebosanan akan kehidupan yang mereka jalani selama ini. Mereka ingin berambisi untuk merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, selain itu, RT 0 RW 0 ini juga diartikan sebagai simbol para tunawisma dan orang-orang terlantar yang tidak memiliki alamat kependudukan yang jelas, seperti tidak mempunyai kartu tanda penduduk. Bahkan keberadaan mereka di negeri ini seolah-olah tidak diketahui atau diabaikan oleh masyarakat. Kolong suatu jembatan ukuran sedang di suatu kota besar. Pemandangan biasa dari suatu pemukiman kaum gelandangan. Lewat senja, tikar-tikar robek, papan-papan, perabot-perabot bekas rusak, kaleng-kaleng mentega dan susu kosong, serta lampu-lampu tomplok. Dua tungku berapi, di atasnya kaleng mentega dengan isi berasap. Si pincang menunggu jongkok tungku yang satu. Yang satu lagi ditunggu oleh kakek, Ani dan juga Ina. Dalam kain terlilit tidak rapi dan kutang berwarna, asyik dandan dengan masing-masing di tangannya sebuah cermin retak. Sekali-sekali kedengaran suara gemuruh di atas jembatan. Tanda kendaraan berat lewat, suara gemuruh lagi. Yaps teman-teman, kutipan itu adalah bagian pembuka dari naskah RT 0 RW 0 karya Iwan Simatupang, di mana kutipan tersebut sudah menjelaskan semua latar yang ada, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat yang digambarkan pada naskah itu adalah bawah suatu jembatan ukuran sedang di suatu kota besar, di mana tempat itu mencerminkan sebuah tempat pemukiman kaum gelandangan yang memberikan suasana yang tidak biasa, sehingga mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang kurang baik. Nah, didukung juga dengan properti yang ada, yaitu ada tikar-tikar, papan-papan, perabot-perabot bekas yang rusak, kaleng-kaleng mentega dan susu, lampu-lampu tomblok, serta dua tungku berapi yang menambah suasana suram. Selain itu, pencahayaan juga berperan penting dalam pengaruh suasana, di mana pada latar ini lampu-lampu tomblok memberikan cahaya yang redup, sehingga menciptakan suasana atau atmosfer yang gelap dan suram. Dengan latar ini, penulis menciptakan gambaran yang kuat tentang kehidupan kaum gelandangan dan tunawisma di bawah jembatan kota besar. Latar ini memberikan suasana yang suram dan penuh tantangan, dan menciptakan kontras yang jelas antara kehidupan mereka dan kehidupan di luar jembatan. Dengan demikian, latar ini memainkan peran penting dalam mengkomunikasikan peran sosial dan emosi karakter dalam naskah drama ini. Untuk latar waktunya, latar waktu di sana adalah pada senja menjelang malam. Nah teman-teman, tadi pada penjelasan latar, kita sudah mengetahui bahwa di kolong jembatan itu ada orang-orang terlantar dan tunawisma. Nah, siapa aja sih orang-orang terlantar dan tunawisma itu? Nah, sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa setiap karakter dalam naskah drama ini menghadapi tantangan dan konflik yang berbeda dalam hidup mereka. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil mencerminkan tekad,
harga diri dan keberanian mereka untuk mengatasi keadaan sulit yang mereka alami. Nah, mereka itu terdiri dari tokoh kakek, si Pincang, Ina, Ani, Bopeng, dan Ati. Nah, yang pertama kita akan membahas kakek terlebih dahulu. Nah, kakek ini bisa kita bilang sebagai tokoh utama yang berkedudukan sebagai protagonis, di mana dalam cerita ini dulunya seorang kakek ini adalah kelasi kapal. Jadi dia sebelum menjadi tunawisma dia sudah mempunyai pekerjaan yang tetap. Namun karena dia sudah tidak bekerja sebagai kelasi kapal lagi, dia akhirnya tinggal di kolong jembatan itu dan menjadi tunawisma. Namun dalam hal ini dia mempunyai peran yang bijaksana karena ia mampu mengatasi masalah-masalah yang diciptakan oleh tokoh-tokoh lain. Selanjutnya ada si Pincang. Nah, si Pincang ini kedudukannya sebagai antagonis, teman-teman, di mana tokoh ini bukan sebagai musuh, tetapi dia ini menjadi sumber masalah atau sumber pertengkaran di antara tokoh-tokoh lainnya. Si Pincang ini dia tidak punya pekerjaan karena ya seperti namanya dia itu pincang. Jadi dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, dan dia ini juga sangat sering dipandang rendah oleh masyarakat. Namun di akhir dia mampu mengambil keputusannya sendiri, yaitu untuk pergi ke kampung si Ati. Selanjutnya kita beralih ke tokoh Ani. Nah, Ani ini juga berkedudukan sebagai tokoh antagonis, di mana Ani ini merupakan seorang pelacur yang berambisi untuk keluar dari status tunawismanya. Namun, dia tidak ingin melakukan kerja keras untuk mencapainya, dan akhirnya dia terjebak dalam keputusan yang tidak seharusnya karena ia tidak memikirkan secara matang, di mana ia akhirnya memilih untuk menikah dengan babah-babah gemuk yang mempunyai banyak anak. Nah, dia ini juga punya ambisi yang sangat kuat ketika dia ingin merasakan makanan-makanan yang enak setiap harinya. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh Ina. Nah, Ina ini merupakan tokoh tritagonis, di mana Ina ini juga sama dengan Ani, ia merupakan seorang pelacur yang mengharapkan si Pincang, tokoh Pincang itu untuk membahagiakannya. Namun di akhir dia menyadari bahwa harapannya tidak akan terwujud jika dia tidak mengambil langkah untuk mengubah hidupnya. Nah, Ina ini akhirnya menerima tawaran tukang becak terlepas dari status tunawismanya. Selain itu, dia juga berpihak kepada tokoh Bopeng sebagai protagonis karena ia membantu Bopeng menyelesaikan permasalahannya dengan tokoh Ati. Nah, membahas mengenai Bopeng. Nah, ini Bopeng ini berkedudukan sebagai protagonis. Bopeng ini adalah karakter yang pantang menyerah, terbukti dari ia yang berhasil menjadi seorang kelasi kapal, dan itu mampu membuktikan bahwa dia bisa keluar dari status tunawismanya. Namun di akhir dia mendapat ujian yang sulit karena ia bertemu dengan Ati yang merupakan seorang pengantin baru yang ditinggalkan oleh suaminya di pelabuhan. Dan Ati dan Bopeng ini saling berhubungan, di mana Ati ini mengharapkan bantuan si Bopeng. Namun di akhir cerita Ati ini akhirnya pergi dengan tokoh si Pincang ke kampung. Nah, teman-teman, dari semua penjelasan itu, menurut saya cerita ini dikemas dengan begitu baik karena menghadirkan representasi diskriminasi pada masyarakat yang diabaikan, sehingga memberikan kesan yang sangat mendalam. Nah, contohnya pada sebuah persoalan yang lucu, iba dan mustahil dikemas menjadi satu. Kisah mereka lucu karena mereka menikmati kesengsaraan. Nah, kisah mereka iba karena kehidupan mereka itu tidak layak untuk dihadapi oleh manusia. Dan kisah mereka itu mustahil karena tidak mungkin kita secara mudah bisa menentukan pilihan-pilihan baru yang bertentangan dengan pilihan atau keadaan yang sebelumnya. Nah,
Oleh karena itu, saya juga tahu bagaimana rumitnya kehidupan orang-orang yang tidak jelas identitasnya, dan juga bagaimana tokoh-tokoh itu tidak bisa merasakan kenikmatan makanan yang dianggap biasa saja bagi semua orang, tapi bagi mereka itu adalah sesuatu kenikmatan yang tiada tara. Nah, seperti yang diungkapkan tokoh Ani pada naskahnya ini. Banyak-banyak terima kasih, Bang. Aku sudah bosan dengan labu siammu yang kau pungut dari tong sampah di tepi pasar sana. Tidak, malam ini aku benar-benar ingin makan yang enak, Bang. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang dengan bumbunya yang kental berminyak-minyak, sebutir telur balado, dan segelas penuh teh manis panas. Dan sebagai penutup, sesisir pisang raja yang kuning keemas-emasan. Betapa nikmatnya. Oke teman-teman, jadi itu adalah analisis naskah drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang. Nah, apakah kalian tertarik untuk membaca naskah tersebut atau menonton langsung drama RT0 RW0 karya Iwan Simatupang? Sekian dari aku, Ratna Pranesa. Terima kasih and bye.